Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Anjarwati akan menjelaskan tentang intervensi pendekatan psikoanalisa untuk BK AUD. A. Sejarah pendekatan psikoanalisa. Pendekatan psikoanalisa dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Sigmund Freud merupakan orang Jerman keturunan Yahudi, lahir 6 Mei 1856 di Freiburg dan meninggal di London 23 September 1939. Psikoanalisa merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Konsep psikoanalisa adalah rasionalisme dengan motivasi yang tidak disadari dan simbolisme sebagai konsep primer. Pada hakikatnya, psikoanalisa merupakan sebuah teori kepribadian juga. 1. Struktur kepribadian. A. Id adalah sistem kepribadian yang orisinil. Kepribadian setiap orang hanya terdiri dari id ketika dilahirkan. Id kurang terorganisasi, buta, menuntut, dan mendesak. Id bersifat tidak logis, amoral, dan didorong oleh suatu kepentingan memuaskan kebutuhan-kebutuhan naluriah, atau id sering disebut sebagai nafsu. B. Ego adalah aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan dengan dunia kenyataan. Ego lebih mudah menghadapi bahaya-bahaya eksternal daripada bahaya-bahaya internal. Yang C. Superego merupakan aspek sosiologis yang mencerminkan nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat yang ada di dalam kepribadian individu. 2. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian adalah bagaimana cara bekerjanya ketiga sistem, yakni id, ego, dan superego itu saling berpengaruh, mempengaruhi serta bagaimana saling pengaruh antara ketiga sistem itu dengan lingkungan. Ketiga, perkembangan kepribadian. Perkembangan anak mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Dari sejak lahir sampai berumur 5 tahun adalah merupakan periode dasar yang masih belum stabil, maju meningkat, dan pada masa pemuda dan menuju ketenangan pada masa dewasa. B. Bimbingan dan konseling pada intervensi pendekatan psikoanalisa. 1. Hakikat konseling dalam pendekatan psikoanalisa. Hakikat konseling adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi lebih realistik dan rasional. Dalam proses konseling belajar, yakni mengenali bahwa dalam dirinya ada resistensi emosional yang kuat. 2. Tujuan konseling. Tujuan konseling pendekatan psikoanalisis adalah untuk membentuk kembali struktur kepribadian konseli dengan jalan mengembalikan hal yang tidak disadari menjadi sadar kembali. 3. Peran dan fungsi konselor atau guru pendamping. A. Konselor bersikap anonim, artinya konselor berusaha tak dikenal oleh konseli. B. Sedikit bicara tentang dirinya dan jarang sekali menunjukkan reaksi pribadinya. C. Konselor membuat suatu hubungan kerja dengan konseli. D. Konselor mendengarkan dan kemudian memberikan tafsiran terhadap pernyataan konseling. 4. Teknik konseling. Yang pertama, A. Asosiasi bebas, yaitu konselor memerintahkan klien untuk menjernihkan pikirannya dan pemikiran sehari-hari sebanyak mungkin untuk mengatakan apa yang muncul dalam kesadarannya. Yang pokok adalah klien mengemukakan segala sesuatu melalui perasaan atau pemikiran dengan melaporkan secepatnya tanpa sensor. Metode ini adalah metode mengungkapkan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu dalam memperoleh pengetahuan dan evaluasi
analisis resistensi, dan analisis transparansi. Prosedurnya terdiri atas penetapan analisis penjelasan dan mengajarkan klien tentang makna perilaku. 5. Kelebihan dan keterbatasan pendekatan psikoanalisa. Yang pertama, kelebihan. 1. Menggunakan interview sebagai terapi. 2. Adanya motivasi yang tidak selamanya disadari. Yang ketiga, adanya penyesuaian antara teori dan teknik. Keterbatasannya: 1. Terlalu meminimalkan rasionalitas. Yang kedua, perilaku hanya ditentukan oleh energi psikis. Yang ketiga, penyembuhan dalam psikoanalisa terlalu rasional. Yang keempat, penelitian kurang banyak mendukung data. C. Hubungan bimbingan konseling terhadap intervensi pendekatan psikoanalisa pada anak usia dini. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Sampai dengan tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur. Baru pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural, yang Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu das Ich, das Ich, dan das Über-Ich. Dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan the id, the ego, dan the superego, yang masih memiliki asal, aspek, fungsi, prinsip, operasi, dan perlengkapan sendiri. D. Strategi intervensi pendekatan. Ada beberapa strategi pendekatan psikoanalisa yang bisa digunakan. Yang pertama, adaptasi. Membicarakan mengenai lingkungan, itu berarti Anda harus bisa beradaptasi dengan baik. Titik adanya pendekatan psikoanalisa. Misalnya, Anda merupakan orang yang mudah bercengkrama atau mengobrol dan bercanda dengan orang seusia dibanding yang lebih tua. Yang kedua, mendapat teman. Ketika Anda mendapatkan teman, maka dalam psikologi sosial, ia sedang membangun lingkungan atau orang yang dirasa sama baik dalam hal yang positif maupun negatif. Makanya, teman bisa berpengaruh hal baik atau buruk. Yang ketiga, kompetensi. Ketika di lingkungan, akan ada kompetensi. Hal ini dimaksudkan agar bisa mendapatkan makna dari kompetensi tersebut, bukan hanya sekedar bersaing dan adu gengsi. 4. Tantangan. Gunakan pendekatan psikoanalisa untuk bisa menghadapi tantangan. Bisa jadi tantangan yang dimaksud adalah sifatnya fisik atau juga mental dan pikiran. Yang kelima, sosialisasi. Sosialisasi adalah pekerjaan terbesar jika Anda sudah masuk ke lingkungan. Pendekatan psikoanalisa di sini yang bisa digunakan ketika Anda sosialisasi adalah Anda bisa menakar dengan tepat bagaimana sikap dan perilaku Anda pada orang lain, sehingga sosialisasi ini sering menjadi kunci untuk ke depan psikologi sosial seseorang. Yang keenam, teamwork merupakan satu skill yang tidak dimiliki banyak orang, di mana banyak orang yang mundur dan gagal melakukan atau mengemban tugas ini. Psikoanalisa bisa membantu Anda menyelesaikan misi menjadi anggota atau bahkan lead dalam sebuah teamwork, terutama di lingkungan sosial yang besar seperti tempat kerja. Yang ketujuh, karakter sosial. Faktor sosial adalah masalah selanjutnya yang bisa diselesaikan menggunakan pendekatan psikoanalisa. Biasanya masalah ini hanya perbedaan karakter saja yang membuat banyak orang salah paham hingga bertengkar. Yang kedelapan, penyelesaian masalah. Menyelesaikan masalah bukanlah perkara mudah. Banyak orang yang memiliki karakter yang buruk, sehingga ketika mereka terlibat masalah, bukannya selesai, justru bertambah keruh. Menyelesaikan masalah tergantung pada niat orang tersebut, analisa yang baik, perilaku yang baik, pikiran yang objektif, serta bisa melihat keadaan. 9. Analisa keadaan. Menganalisa keadaan di sekitar dan menempatkan diri hanya untuk
mereka yang melakukan pendekatan psikoanalisa. Menganalisa keadaan tidak akan bisa dilakukan jika mereka tidak mengerti bahwa psikoanalisa penting, bahwa faktor tersebut bisa menjelaskan banyak hal, termasuk kehidupan psikologi sosialnya. Yang ke-10, tindakan jelas. Ketika Anda menggunakan pendekatan psikoanalisa sebenarnya, Anda mengarahkan diri untuk melakukan hal yang jelas dan konkret, terutama ketika Anda di lingkungan sosial, maka banyak orang yang tidak percaya dengan omongan saja. Pembuktian akan lebih dihargai dibanding hal tersebut. Yang ke-11, perilaku kasar dan non-kasar. Psikoanalisa mempelajari mengenai faktor psikis seorang yang akhirnya mempengaruhi perilaku titik. Dengan begitu, Anda tidak akan menjadi individu dengan karakter yang kasar atau mungkin jahat. Biasanya, sikap kasar timbul karena dampak psikologis, anak broken home, dan banyak lagi alasannya, sehingga membuat karakter yang terbentuk ketika dewasa menjadi buruk atau jelek. Yang ke-12, komunikasi. Untuk bisa komunikasi dengan baik di lingkungan luas dan menghadapi karakter yang jauh berbeda, bahkan dengan diri Anda sendiri, psikoanalisa menganjurkan untuk membuat komunikasi yang lebih baik dan bagus. Tidak akan mudah memang, namun perlu Anda ketahui bahwa mereka yang memang memiliki komunikasi yang baik akan memiliki kehidupan sosial yang baik pula. Yang ke-13, respon. Perilaku manusia hal ini akan lebih mudah dideteksi menggunakan sikap dan juga respon untuk Anda yang ingin memiliki kehidupan sosial yang baik. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.